Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah Follow Him. Bacaan terambil dari Matius pasal 4 ayat 19 dan Yohanes 14 ayatnya ke-6. Demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam dunia ini banyak jalan, tetapi tidak semua jalan itu menuju tempat yang hendak kita tuju. Dalam dunia ini sekali lagi banyak jalan, bahkan banyak sekali jalan yang menarik dan sangat menarik, yang tersedia, yang menarik minat kita. Tetapi tidak semua jalan itu adalah jalan kebenaran. Analogi pertama, kalau kita naik gunung, contohnya kita naik ke Gunung Himalaya, maka ketika kita salah jalan, mungkin awalnya tampak jalan itu enak, mudah dan menyenangkan, tetapi kenyataannya justru membawa kita semakin jauh dari tujuan, dan medan lama-lama akan semakin berat. Sedangkan persediaan makanan maupun fisik kita tidak selalu menunjang untuk bisa bertahan di dalam keadaan yang dingin luar biasa. Semakin cepat kita menyadari, maka semakin besar kemungkinan kita masih bisa selamat. Setiap salah jalan itu membawa akibat yang harus kita bayar, harus kita jalani dengan kesusahan dan kesengsaraan. Mau tidak mau, harus kita membayarnya. Analogi kedua, kita jalan dalam jalan yang penuh dengan ranjau. Kita tidak tahu daerah mana yang ada ranjaunya, ada jurangnya, ada ular yang tersamar dan siap menggigit kita ketika kita mendekat. Tuhan mengajak kita untuk mengikuti jalannya, setapak demi setapak kita di belakangnya. Tuhan lebih dulu buka jalan bagi kita. Dia tunjukkan jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Ingat, ketika kita salah jalan, kita harus membayarnya dengan harga yang tidak murah, yaitu kesengsaraan dan kesukaran 2 kali lipat. Seperti kita harus berputar balik arah ketika kita salah jalan. Follow Him, mengikut Dia. Kita harus percaya, kita harus beriman kepadanya. Yang pertama, Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu Ia berinisiatif untuk mengajak kita mengikutinya. Karena Ia tahu bahwa hanya jalan hidup yang Dia tunjukkan adalah jalan yang terbaik, meskipun tidak selalu, bahkan mungkin seringkali jalan Tuhan bukan seperti jalan yang kita inginkan, tetapi itu yang terbaik, the best. Mari kita dengan rela mengikutinya dari belakang. Jalan Tuhan adalah jalan pengampunan, jalan anugerah, jalan kerendahan hati, jalan kejujuran, jalan kesetiaan, jalan mengasihi sesama, jalan kebaikan, jalan kesabaran, jalan ketekunan, jalan kerja keras, jalan penguasaan diri, jalan kemurahan. Kedua, kita sebenarnya tidak tahu benar-benar medan hidup kita itu seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu mari kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, genggaman tangannya yang maha tahu, dan hanya Dia yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia menuntun hidup kita melewati bahaya yang bahkan kita tidak sadari sama sekali, sehingga kita bisa tiba dengan selamat di rumah Bapa. Oleh karena itu kita selalu berdoa memohon pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saat ini kita sedang berjalan di antara 2 pintu, yaitu pintu kelahiran menuju kepada pintu kematian. Ketika keinginan kita lebih kuat, ketika kehendak kita di atas kehendak Tuhan, yang terjadi kita paksa, kita seret Tuhan untuk mengikuti jalan kita, yang kita mau, kita yang memimpin jalan itu, dan Tuhan harus nurut sama kita. Sembari kita tidak tahu apa-apa yang akan terjadi di masa depan. Kita akan hancur lebur, dan saat itu
kita juga seolah-olah sedang menyalibkan Tuhan untuk kesekian kalian. Pilihan di tangan kita, kita ikut Tuhan di belakang dengan rela, meskipun kadang kita harus menangis, karena jalan Tuhan tidak seperti jalan kita. Tetapi ujungnya nanti, kita akan bahagia di rumah Bapa. Ataukah kita yang paksa, kita seret Tuhan untuk mengikuti jalan hidup kita, untuk mengikuti kehendak kita, kita yang jadi bos atas hidup kita. Tetapi ingat, hidup kita akan menjadi hidup yang babak belur. Dan akhirnya ketika kita sadar, masih adakah kemungkinan untuk kita berbalik? Mari kita gunakan kesempatan ini untuk ketika kita salah jalan, kita berbalik, kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita punya pilihan yang terbaik ketika kita punya kesempatan. Oleh karena itu, semoga pilihan kita mengikut Dia adalah pilihan hidup yang benar, yang kita akan ambil sepanjang hidup kita. Kita jatuh bangun, kita salah, kita berbalik kembali. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin.